Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran online dengan online class. Dengan beranggotakan saya sendiri Nurul Aisyah Lancarsari dan ada Nida Anisatun Nabilah, kemudian ada Siti Inaratul dan yang terakhir ada Hasna Ulwiyatul Fikriya. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nida. Silakan Mbak Nida. Baik, di materi pertama yaitu merupakan perubahan pola pembelajaran. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Next. Di sini terdapat ilustrasi yang akan saya bacakan. Budina, seorang guru SMA, merasa sedih dan kesal karena dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya, siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan. Bahkan siswanya cenderung sibuk mengobrol sendiri, serta lebih suka melihat keluar kelas dan handphone yang dia bawanya. Budina merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Ia telah mengajarkan dengan suara yang keras, tulisan di papan tulis pun terlihat dengan jelas. Akan tetapi, mereka tetap saja melakukan hal-hal lain di luar kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, Budina sangat lelah dan putus asa. Sedangkan ia telah mengeluarkan semua kemampuannya untuk menerangkan materi pembelajaran kepada siswanya. Okay, next. Berdasarkan ilustrasi kasus yang dihadapi Budina, bagaimana menurut pendapat Anda semua? Permasalahan apakah yang dihadapi Budina? Di sini Budina kurang mampu berinteraksi sehingga tidak mendapat umpan balik dari siswanya. Mereka cenderung lebih tertarik untuk mengobrol, melihat ke tempat lain, dan melihat handphone yang dibawanya. Next. Didasari perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Secara khusus, pola pembelajaran ini terjadi karena adanya perubahan peran guru dalam kegiatan pembelajaran, menurut Barry Morris dalam Rusman 2010. Pola pembelajaran dikelompokkan dalam 4 pola pembelajaran, yakni yang pertama ada pola pembelajaran tradisional 1. Pola pembelajaran tradisional yang pertama yaitu sering kita sebut dengan istilah ekspositorik, yakni kegiatan pembelajaran yang mengekspos materi secara satu arah atau on the way interaction. Masalah yang sering terjadi pada pola ini verbalistik, yakni apa yang guru sampaikan tidak sama dengan apa yang siswa tangkap. Karena di sini metodenya yaitu metode cenderung pasif karena hanya mendengarkan. Yang kedua ada pola pembelajaran tradisional 2. Pola tradisional 2 bisa dideskripsikan bahwa pola pembelajaran 2 ini menekankan peran guru dibantu oleh media atau alat dalam kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran secara tidak langsung, mengurangi masalah verbalisme yang merupakan kekurangan ketika menggunakan pola pembelajaran tradisional yang pertama. Selanjutnya, adanya perubahan peran guru pada kegiatan pembelajaran, di mana antar guru dan media memiliki peran setara dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Pada pola ini, media dirancang sedemikian rupa untuk menjelaskan materi secara baik, lengkap, dan utuh. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pola pembelajaran bermedia. Pola pembelajaran bermedia ini menekankan pada peran media sebagai sumber informasi utama dalam kegiatan pembelajaran. Pola pembelajaran ini, guru lebih ditekankan untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi yang tepat. Pola ini tampak jelas bahwa komponen yang tidak terlihat adalah guru. Mengapa? Karena pola ini memberikan
keleluasan lebih kepada media untuk secara langsung berinteraksi dengan siswa, sedangkan guru akan lebih berperan sebagai fasilitator dan evaluator pembelajaran. Pola ini umumnya terkait dengan pembelajaran online, seperti yang kita sering belajar melalui Elena, teman-teman. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Hasna Ulwiyatul. Silahkan. Ya, selanjutnya saya Hasna ingin menjelaskan mengenai konsep pembelajaran online. Pembelajaran online itu sendiri pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang diperkenalkan oleh Universitas Illinois melalui sistem belajaran berbasis komputer. Melalui online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja, tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Dari pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. Pembelajaran online sendiri di Indonesia sudah mulai dirasakan. Nah, contohnya saja semenjak adanya pandemi COVID-19 ini secara online, di mana pembelajaran mandiri lebih menekankan belajar melalui sumber yang dapat mendukung dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Melalui pembelajaran online, pemerintah dapat mengatasi masalah pemerataan pendidikan untuk semua individu. Pembelajaran online sendiri di Indonesia berkembang dengan pesat. Pada awalnya, online learning ini masih dikombinasikan dengan pembelajaran konvensional untuk melatih siswa supaya lebih mandiri. Melatih kemandirian belajar untuk siswa di Indonesia itu bukan suatu hal yang mudah, dikarenakan sistem pembelajaran terdahulu atau pola tradisional yang beranggapan bahwa guru merupakan sumber belajar utama. Setelah siswa lebih mandiri, barulah online learning dapat dilakukan secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran online. Pembelajaran online itu sepenuhnya online membutuhkan beberapa persyaratan untuk siswa. Nah, yang pertama, ICT literasi. Siswa harus memiliki kemampuan awal berupa penguasaan ICT yang dasar sebagai alat untuk belajar. Artinya, jika siswa kelas rendah di mana kemampuan membaca dan menulisnya baik, maka tidak cocok menggunakan online. Namun bagi mereka lebih cocok menggunakan kelas tradisional yang langsung dibimbing oleh guru secara langsung. Ini yang sudah terbiasa untuk belajar mandiri, yaitu memanfaatkan fasilitasi materi, mengadakan kuis, seperti menguasai kompetensi tanpa harus dibimbing langsung oleh guru. Dalam hal ini, siswa harus memiliki motivasi internal yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu creativity and critical thinking. Nah, fasilitas pembelajaran online sangat beragam. Siswa dapat mempelajari berbagai tools yang tersedia seperti browsing, chatting, group discussion, video conferencing, quiz online, drill online, dan lainnya. Hal ini menuntut kreativitas siswa untuk memanfaatkan semua dengan optimal. Dalam hal ini, diperlukan kreativitas siswa memvariasikan dan menggali pengalaman belajar dengan modul yang bervariasi. Nah, online learning ini memfasilitasi konten yang lebih banyak dari materi yang tersedia.
di pembelajaran tradisional, sehingga siswa dituntut untuk memiliki kemampuan kritis untuk memilih, menentukan, dan menyerap pengetahuan yang lebih dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran online. Next. Ciri-ciri dari pembelajaran online sangat luas, tetapi secara garis besar didapatkan bahwa ciri-ciri dari pembelajaran online menurut Flinders University yaitu personal, struktur, aktif, dan konektif. Penjelasan dari personal sendiri yaitu bisa disebut dengan pembelajaran individu. Ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran online. Faktor internalnya sendiri yaitu dapat mempengaruhi kecerdasan, rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembelajaran online yaitu teknologi yang dipakai, lingkungan sekitar, dan kecepatan akses internet. Yang kedua yaitu struktur, atau bisa disebut dengan terstruktur dan sistematis. Sebelum diadakannya kegiatan belajar mengajar secara online, guru terlebih dahulu menyiapkan silabus, materi pembelajaran, media, dan sumber belajar. Selain terstruktur secara teknis, materi pelajaran pun diatur agar dapat terstruktur sesuai tingkatan kemampuan. Yang ketiga yaitu aktif. Mengutamakan keaktifan siswa yaitu dengan cara menggunakan teknologi, karena dapat memfasilitasi dan menyediakan berbagai hal yang dapat mengaktifkan siswa. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat merancang beberapa aktivitas yang dapat membuat siswa aktif, baik dalam aktif berpikir, aktif bersosialisasi, maupun aktif dalam hal yang lainnya. Yang keempat yaitu konektif atau keterhubungan. Pembelajaran online masih memungkinkan adanya pertemuan antar siswa. Bedanya pertemuan dilakukan secara online. Salah satu karakteristik dari pembelajaran online yaitu adanya konektivitas. Aktivitas pembelajaran online menghubungkan antara siswa dengan guru, siswa yang satu dengan yang lainnya, ataupun menghubungkan antara tim pengajar ataupun siswa dengan staf dan pendidikan lainnya. Next. Kemudian beberapa ciri online learning dalam perspektif siswa yaitu spirit belajar, literasi teknologi, komunikasi intrapersonal, berkolaborasi, dan belajar mandiri. Spirit belajar sendiri artinya yaitu siswa dalam pembelajaran harus memiliki semangat yang kuat untuk pembelajaran secara mandiri. Dalam pembelajaran online, ketuntasan belajar dan pemahaman materi ditentukan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu literasi terhadap teknologi. Keberhasilan dari beberapa online ditentukan dari sejauh mana siswa memahami teknologi yang dipakai untuk pembelajaran online. Semakin berkembangnya iptek, komputer yang digunakan pun semakin canggih dengan fitur-fitur yang dapat mendukung pembelajaran online. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi intrapersonal. Kemampuan interpersonal diperlukan untuk tetap menjalin interaksi ataupun hubungan dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi harus tetap dilatih untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu berkolaborasi. Pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh siswa, maka siswa harus pandai berinteraksi dengan siswa lainnya ataupun guru di dalam forum yang telah disediakan. Yang kelima yaitu keterampilan untuk belajar mandiri. Belajar secara mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran online, karena dalam proses belajar, siswa akan mencari, menemukan, dan menyimpulkan dari apa yang dipelajarinya secara mandiri.
Next. Ciri-ciri guru dalam pembelajaran online adalah ada 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Guru harus dapat memanfaatkan setiap teknologi yang dapat mendukung proses belajar siswa. Penguasaan teknologi dan internet pada pembelajaran online dapat dikatakan hal penting oleh setiap guru, dikarenakan guru dituntut untuk menguasai dan mengoperasikan software dan hardware yang merupakan basic dalam pembelajaran online. Yang kedua yaitu lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Penguasaan materi ini sangat penting untuk menyamakan setiap persepsi yang dimiliki siswa. Selain pengetahuan pokok, diperlukan juga pengetahuan pendamping. Karena itu diperlukan untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan di luar konteks materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Guru diharapkan memiliki sifat kreatif dan inovatif. Hal ini diperlukan dalam membuat materi pembelajaran agar materi yang dibuat dapat menarik perhatian siswa dan bermakna untuk siswa. Yang keempat yaitu mampu memotivasi siswa. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa yaitu dapat dengan memberikan poin atau nilai tambahan kepada siswa yang lebih aktif dalam pengerjaan tugas ataupun kepada siswa yang aktif dalam forum diskusi. Yang kelima yaitu kemampuan dalam desain pembelajaran online. Desain pembelajaran yang dipilih harus dapat mengaktifkan siswa dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran online dengan senang hati. Yang keenam yaitu kemampuan mengelola sistem pembelajaran online. Guru mampu mengelola siswa yang dipakai dalam sistem yang dipakai dalam pembelajaran online untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan sistem. Yang ketujuh yaitu ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning. Pemilihan bahan ajar dan sistem penilaian pun menjadi hal penting dalam pembelajaran online. Setiap bahan ajar dan penilaian yang ada harus sesuai dengan segala macam karakteristik siswa. Yang terakhir yaitu kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Dalam pembelajaran online, guru harus bisa mengendalikan siswa untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, melatih siswa untuk tetap berinteraksi dengan siswa lainnya agar sifat individualismenya tidak menonjol, yaitu dengan melatih sifat-sifat naluriah seperti sifat bersosialisasi, berempati, kepedulian, dan bekerja sama. Sekian materi yang saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ina, Siti Ina Rotul. Silahkan. Baik, materi yang keempat adalah peran guru dalam pembelajaran online. Pada pembelajaran online, guru tetap dapat berperan sebagai guru pada umumnya saat sekolah offline, yaitu berinteraksi dengan siswa. Hanya saja caranya yang berbeda. Pada pembelajaran online, semua interaksi dilakukan secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Jika biasanya guru pada pembelajaran online akan membuat forum diskusi di mana siswa dan guru dapat berinteraksi. Nah, dalam forum diskusi ini, guru dapat menilai semua aktivitas dan keaktifan siswa. Selain itu, dalam pembelajaran online, guru memiliki tugas untuk tetap meluruskan semua pengetahuan siswa, menyamakan persepsi antar setiap siswa, dan meluruskan setiap pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Kemudian, dalam sistem pembelajaran online, guru diharapkan lebih ekstra sabar dalam menjelaskan agar peserta didik mampu menerima dan memahami setiap materi dengan baik. Guru harus rajin memberikan himbauan untuk mengerjakan tugas kepada anak didiknya, agar mereka tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya.
Kemudian, guru juga harus menghindari memberikan tugas yang terlalu banyak. Karena jika guru memberikan tugas yang terlalu banyak, peserta didik justru akan merasa terbebani. Akibatnya, peserta didik malah malas untuk mengerjakan. Alangkah lebih baik jika guru memberikan satu demi satu tugasnya agar mereka tidak kewalahan dalam mengerjakan tugas. Dengan demikian, sistem pembelajaran online akan semakin efektif untuk dilaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Nurul Aisyah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.